Kita lihat dengan adanya pelonggaran begitu yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun kapasitas kereta yang tadi Anda katakan Bu 60%. Adakah mungkin perkiraan akan terjadi peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek ketika memang aturan agak lebih longgar? Ya, pasti ya. Setiap regulasi ini mempengaruhi terhadap tren volume penumpang kami. Ketika PPKM level 2, kita bisa melihat pada saat itu kita bisa melayani itu turunnya tuh drastis sekali. Sempat di bawah 100.000 dan paling maksimal itu 250.000 volume penumpang per hari gitu. Kemudian ada PPKM 3, pada saat itu kemudian ada yang diizinkan hanya yang kritikal gitu ya, itu juga mempengaruhi volume penumpang. Ketika memang sudah ada beberapa kegiatan yang dibuka seperti pusat perbelanjaan, wisata, kantor, dan yang lain, ini kami lihat antara 350 sampai 400.000. Nah, begitu dibuka lagi sekolah, kemudian ada beberapa aktivitas, kemudian jam operasionalnya juga diperpanjang. Saat ini kami melihat trennya sudah mulai naik ke angka 500.000. Itu yang kami maksimalkan tadi, perjalanan dengan 1.005 perjalanan, dan KRL ya, yang awalnya itu ada 8 cars ya, 8 kereta itu menjadi 10, kemudian menjadi 12 saat ini. Kami maksimalkan rangkaian kami yang 10 dan 12 ini untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan sehingga kita tetap bisa melakukan jaga jarak. Kalau jam operasional, kami saat ini masih memberlakukan mulai dari pukul 4 sampai pukul 10 malam, dan ini akan terus kami evaluasi sesuai dengan beberapa kegiatan yang berdampak kepada operasional KRL ini. Oke. Bu, kalau kita lihat tentunya dengan ya bisa dikatakan untuk lonjakan jumlah penumpang juga. Apa sih sebenarnya yang perlu diantisipasi juga agar tentunya ketika terjadi kepadatan yang cukup besar agar tidak terjadi juga penularan virus COVID-19? Dari kami operator ya, kepada semua stakeholder ini sebenarnya masalahnya adalah masih fokus di jam-jam tertentu, yaitu tadi 2 jam di pagi hari, 2 jam di sore hari, ini adalah jam-jam krusial. Nah, yang diantisipasi adalah bagaimana caranya sebenarnya kegiatan masyarakat ini bisa dipecah, tidak ada jam-jam tertentu supaya kepadatan ini bisa diantisipasi. Kalau sulit, ini kami sudah mengantisipasi dengan melakukan penyekatan-penyekatan yang ada di stasiun, sehingga kita bisa minimalkan kepadatan yang ada di KRL. Jadi kita punya kuota nih, Mas Gibran, di setiap stasiun sesuai dengan kapasitas yang diizinkan supaya kepadatan di stasiun bisa kita antisipasi. Nah, di sini juga kita ingin melibatkan pengguna jasa untuk merencanakan perjalanannya. Ketika kita tidak melakukan perjalanan dengan terdesak gitu ya, kita bisa merencanakan perjalanan karena secara real time kami bisa menginformasikan kepadatan stasiun, perubahan jadwal, posisi-posisi kereta secara real time dengan mendownload KRL Akses, sehingga ini bisa diantisipasi kepada pengguna komuter lain bahwa di dalam jam-jam sibuk pun ketika kita harus beraktivitas, gunakan double masker ya, sesering mungkin cuci tangan, karena KRL ini juga kan untuk sirkulasi udaranya setiap stasiun itu kita buka pintu, kemudian jarak antar stasiunnya itu juga kita tetap buka, dan petugas-petugas kami bisa mengantisipasi penyemprotan disinfektan selama KRL ini dalam beroperasi. Gitu. Oke, baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.